tapi kena parkir. Halo, Assalamualaikum. Suara saya kedengeran ya? Waalaikumsalam, masuk Pak. Oke, hari ini kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ini saya lagi di luar. Untuk hari ini, sebentar ya.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, ini info dari Pak Akbar. Katanya untuk urutan presentasinya sesuai yang ada di grup WA ya. Oh ini ya. Gimana, Kak? Oh enggak. Tapi kayaknya Ali Usman keluar ya, Kak. Iya kayaknya. Atau Kalau mau gitu dulu? dilanjut aja, nggak apa-apa dilanjut. Ini mohon maaf saya cuman sebentar-sebentar buka open mic-nya. Izin mungkin Kak Hisham bisa share screen untuk presentasi jurnalnya. Iya. Saya belum siap untuk jurnalnya ini. Mungkin lanjut ke yang lain dulu aja. Oke, mungkin Kak Lamdes Simanulang. Belum siap juga. Mungkin yang udah dulu deh, coba. Kak Ita. Atau mau dilanjut Kak Ita? Kak Ita ada? Kalau Muhammad Fatur Razi, Kak Oki, Kak Oki ada? Oke, lanjut Mas Romi. Ya, halo. Oke, Kak. Ya, Lanjut. selamat sore Pak, Pak Akbar, selamat sore teman-teman semuanya. Ya, jadi saya mau izin Pak untuk jurnal saya, lebih tepatnya jurnal kami ya, karena saya mengerjakan dengan Zulfa.
Saya izin share screen dari Zulfa, saya yang menjelaskan untuk jurnal yang kita kerjakan. Izin ya Pak, silakan Zulfa di share screen. Baik, terima kasih Mas Romi. Sebelumnya izin juga Pak Akbar. Ini izin juga buat teman-teman semuanya. Ini juga belum selesai banget. Tapi kemarin sebelumnya Pak Akbar bilang paling nggak ada metodologi sama abstrak dan pembahasan. Jadi mungkin itu dulu, nanti sisanya bakal dilanjutkan gitu sampai UTS. Izin dulu. UAS. Sampai UAS. Oke. Dulu kami Ya, jadi share sambil Zulfa share screen, mungkin saya bisa jelaskan sedikit Pak untuk secara umum tentang jurnal yang kami kerjakan ini. Di sini Zulfa nanti bisa share screen akun GitHub-nya juga. Jadi untuk proses pembuatan penulisan jurnalnya, karena kita mengerjakan secara berkelompok, jadi kami membuat sebuah akun GitHub ya, sehingga apa perubahan yang saya lakukan dan perubahan yang Zulfa lakukan itu tercatat dengan baik di commit historinya. Jadi setiap perubahan itu kita lakukan commit ya. Ini jurnalnya ya, yang akun GitHub-nya juga. Iya, Nah, ini jadi akun GitHub-nya ada di github.com/tenromi/journal ini Sirekap. Jadi nanti mungkin Zulfa bisa jelaskan sedikit tentang ini ya, penulisan yang ada di jurnalnya. Mungkin saya jelaskan sedikit tentang jurnalnya. Jadi yang kami angkat di sini adalah aplikasi Sirekap pemilu kemarin Pak. Jadi kan di Sirekap itu berdasarkan keterbukaan informasi yang ada di sidang MK, pada saat itu pembuat dari aplikasi Sirekap, yaitu dosen dari ITB, menjelaskan bahwa proses otomatisasi rekapitulasi dari formulir C hasil itu dilakukan dengan mendeteksi OMR. Ya, OMR itu kan yang bulat-bulat kayak kita ujian UN gitu. Nah, di sana beliau menjelaskan bahwa rekapitulasi itu dilakukan dengan mendeteksi OMR. Sedangkan di C hasil itu sendiri sebenarnya ada 3 informasi yang bisa kita ambil. Mungkin Zulfa bisa share screen salah satu foto dari C hasil yang kita coba bahas kemarin. Oke, izin dulu sebentar. Oke, udah. Ya, jadi sebenarnya di formulir C hasil itu ada 3 informasi, yaitu turus yang lidi-lidi ya, yang setiap 5 itu di ikat pinggang, kemudian ada OMR yang dibulet-buletin, yang mana OMR ini hasil dari turus, hasil dari perhitungan turus. Lalu tulisan tangan ini hasil dari turus juga. Nah, yang dibaca oleh sistem itu OMR. Kenapa? Karena menurut mereka ini hal yang sudah yang mudah dan sudah matang menurut beliau. Itu dijelaskan di sidang MK. Jadi sumber informasinya jelas. Namun di sini ada masalah gitu. Permasalahannya adalah sangat mudah untuk kita menemukan rekapitulasi di aplikasi Sirekap yang perhitungan di turus berbeda dengan perhitungan di OMR. Seperti itu. Di turusnya, contohnya paslon nomor 2 itu ada yang suaranya 110, 111, tapi terbaca di UMR-nya itu 121, 120 seperti itu. Jadi ini kita melihat ada potensi masalah. Nah, maka kita angkat ini menjadi sebuah jurnal. Nah, yang kita angkat adalah bagaimana kalau kita melakukan komparasi antara pembacaan turus, pembacaan OMR, dan pembacaan tulisan tangan. Seperti itu. Untuk pembacaan OMR, kita menggunakan teknologi yang sudah ada aja, seperti yang dilakukan oleh profesor yang dari ITB itu yang membuat Sirekap. Untuk membaca tulisan tangan, ini mudah, kita menggunakan OCR biasa gitu. Nah, untuk pembacaan turus, saya mengembangkan library tersendiri. Menggunakan machine learning, kita akan membuat sebuah model, pelatihan model untuk mendeteksi objek turus ini. Jadi turus itu kan nih tiap 5 diikat pinggang 1, tiap 5 diikat pinggang 1. Kalau di bagian paling akhirnya, itu bisa 5 atau bisa 1, 2, 3, 4. Gitu, bisa lidinya. Jadi kita perlu menyiapkan pelatihan model, dataset, bentuk turus 1, bentuk turus 2, 3, 4, 5. Lalu kita lakukan pelatihan model ya. Pelatihan model, lalu kita uji setiap gambar dari C hasil ini ke dalam model machine learning yang kita latih. Seperti itu. Jadi untuk metode tulisan tangan kita pakai OCR yang sudah ada, kita pakai Google Tesseract.
di situ dengan ini ya, Google Tesseract. Kemudian untuk OMR kita pakai OMR yang sudah ada dari Python. Nah, sedangkan untuk Turus kita buat model machine learning sendiri. Nah, baru ketiganya ini kita komparasi metode mana yang paling akurat. Seperti itu. Atau justru ketiganya harus dikombinasikan. Nah, mungkin lebih kurang itu ya untuk latar belakang dan motivasi kita mengangkat judul ini gitu, Pak. Mungkin Zulfa bisa presentasikan untuk penulisannya mungkin dari judul atau pendahuluan dan lain-lainnya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Romi ya yang sudah disampaikan dari latar belakang yang Mas Romi kemukakan. Jadi kita mengambil dengan judul studi komparatif metode object detection Turus berbanding OMR dan OCR pada rekapitulasi pemilu presiden Republik Indonesia tahun 2024. Jadi intinya dari abstrak ini sebenarnya udah termasuk ringkasan yang paling ringkas. Jadi pada pemilu presiden ini tahun 2024 karena kita ngambil di tahun 2024 ini ya, nggak ngambil tahun sebelumnya atau nanti gitu kan. Jadi ini dilakukan secara berjenjang di mana menggunakan aplikasi Sirekap milik KPU RI yang merupakan foto C hasil untuk deteksi OMR. Jadi si hasil ini mencakup perhitungan yang tadi sudah disampaikan juga, Turus dan angka hasil akhir dan juga tulis tangan gitu kan. Jadi berdasarkan kesaksian dari ITB itu juga dari Mahkamah Konstitusi bahwasanya penghitungan otomatis oleh KPU menggunakan deteksi OMR. Jadi penelitian ini bertujuan untuk membandingkan akurasi perhitungan otomatis dengan metode Turus, OMR, dan OCR, di mana metode yang digunakan itu meliputi deteksi objek pada Turus menggunakan machine learning. Nah, di mana deteksi OMR dengan teknik standar dan OCR tulis tangan menggunakan Google Tesseract dan juga Google Cloud Vision. Jadi hasil ketiga metode tersebut akan divisualisasikan dalam aplikasi OpenSirekap. Jadi tidak hanya menampilkan foto si hasil dan hasil akhir otomatis, tetapi juga hasil deteksi objek Turus, di mana potongan OMR dan angka tulisan tangan. Jadi tujuannya diharapkan dapat menghasilkan perhitungan otomatis yang lebih akurat dan transparan, serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan semua pihak yang terlibat dalam pemilu ya. Jadi ini belum selesai semua karena kita baru ngelakuin penelitiannya juga. Jadi kita juga nggak bisa bikin seminggu gitu juga, Pak. Mohon maaf. Jadi karena ini mau diteliti dulu, mau dilakukan penelitiannya, mau diimplementasikan, jadi sedikit membutuhkan waktu. Jadi mohon izin, kami belum, untuk UTS ini belum sempat menyelesaikannya. Jadi insya Allah ketika udah UAS, nanti insya Allah udah selesai. Ya, jadi mungkin sedikit intermezzo mengapa prosesnya itu baru sampai ini ya, di pembahasan kita baru sedikit ya, Zulfa, ya di bagian Turus ya. Nah, kenapa progresnya baru sampai Turus, yang OMR dan OCR kita belum kerjakan. Di sini ada previewnya ya, bisa Zulfa lihat kan codingannya. Nah, kita intermezzo sedikit. Sebelum kita mengangkat topik tentang Sirekap ini, sebenarnya waktu itu saya sempat mention ide yang ingin diangkat itu sebenarnya bukan ini gitu. Jadi saya ingin mengangkat tentang penggunaan Stable Diffusion di GitHub Action gitu. Karena GitHub Action itu saya melihat sebuah potensi ya, karena di situ ada 64 core CPU, 16 GB RAM dan itu free gitu. Namun dalam praktiknya ketika saya uji, kita udah luangkan banyak waktu untuk penelitiannya dan ternyata resultnya adalah file. Tidak diizinkan, kita menyalahi syarat dan ketentuan dari GitHub gitu dalam proses itu. Jadi kita sempat bisa masuk sampai remote desktop ke dalam GitHub Action dan itu free. Kita bisa bertahan 1,5 hari tapi menyalahi syarat ketentuan. Kemudian saya cari ide lain, kami cari ide lain yaitu menggunakan Google Colabs ya. Jadi kita menginstal Stable Diffusion di Google Colabs sampai bisa remote desktop juga. Kita menjadikan Google Colabs sebagai VPS. Namun sama dengan yang di GitHub Action, di tengah jalan kita ternyata dinyatakan melanggar syarat dan ketentuan Google Colabs. Akhirnya di titik terakhir kita mencari ide lain, kita korek-korek lagi proyek-proyek yang pernah dikerjakan sebelumnya, apa kira-kira yang bisa diangkat gitu. Nah, akhirnya kita mengangkat topik tentang Sirekap ini, yaitu bagaimana mendeteksi objek Turus, mendeteksi objek OMR, dan mendeteksi OCR. Namun yang kita fokuskan adalah di komparasinya, seperti itu, studi komparasinya. Oleh karena itu,
hasilnya belum maksimal karena baru diangkat di detik-detik akhir pengumpulan UTS-nya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Dari Zulfa ada, Sekian. Kak. Ya, sudah cukup, Mas. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi untuk jurnal kami. Mungkin selanjutnya Kak Saad Abdurrahman, izin stop share ya. Kak Saad ada? Kalau Kak Toto Wahyudi ada? Pak, maaf saya ngezoom sambil di jalan ya Pak, soalnya belum sampai rumah Pak. Atau ada yang mau presentasi lagi terkait jurnalnya? Nggak harus selesai, nggak apa-apa ya. Silakan mau dipresentasikan nggak apa-apa, biar saya bisa lihat progresnya sampai mana. Oke, kalau misalkan nggak ada, silahkan dikirim ke grup untuk jurnalnya, biar nanti saya baca sekalian juga. Nggak harus selesai, nggak apa-apa ya. Mungkin kita cukupkan sekian. Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Mas, ini udah selesai ya, Mas? Sudah.